Halo teman-teman UT juga Bapak dosen Bapak Resmond Riyandi yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Gunawan Pertama dari UPBJ Jakarta dengan NIM 05563833. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan juga memberikan jawaban serta hasil dari tugas praktik saya pada sesi keempat di tugas ke-1 pada kali ini pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini diminta untuk membuat sebuah tugas untuk membuat sebuah aplikasi sederhana di restoran makanan yang memiliki fungsi untuk menginput menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, dan juga mencetak struk pesanan. Dan pada kali ini saya menggunakan text editor Visual Studio Code untuk membuat aplikasi Java-nya. Pada hal yang pertama yang saya lakukan adalah saya akan membuat dua file dalam satu source code, di mana file pertama itu berisi dari menu dan juga file kedua berisi backend dan juga yang berisi algoritma untuk melakukan penghitungan serta pencetakan untuk melakukan pemesanan, penghitungan pesanan juga pencetakan stoknya sendiri. Kita mulai dari pembuatan list menunya tersebut. Jadi pada pertama kali saya membuat file menu, di mana di sini akan berisi menu-menu apa saja yang ada pada restoran yang saya akan buat, serta harganya berapa dan juga kategorinya bagaimana. Karena di sini dijelaskan bahwa saya memerlukan sebuah data yang berisi nama, harga, dan juga kategorinya, makanan dan juga minuman. Nah, untuk pertama kalinya saya harus membuat sebuah string nama, menu, dan makanan harganya. Karena di sini kita membuat dua kategori, saya memisahkan kelasnya jadi kelas makanan juga dengan kelas minuman. Saya pertama akan membuat kelas makanan, di mana di sini saya membuat string nama, menu, dan makanan dan juga harganya. Di sini saya membuat private class makanan yang juga akan membuat variabel dari makanan juga harganya. Di sini saya membuat public makanan, string and food, dan juga price food untuk menandakan bahwa and food ini sebagai nama makanan, juga PRC food sebagai price makanan itu sendiri. Kemudian saya membuat array yang berisi nama makanan juga harganya. Di sini saya menggunakan sebuah array satu dimensi yang berisi nama makanan dan juga dengan harga makanannya. Kemudian dengan menggunakan variabel yang and food dan juga price food, di sini saya akan membuat sebuah kelas baru untuk dimana saya bisa menggunakan kelas ini untuk memanggil data-data dari array list makanan juga nama makanan juga harganya yang bisa saya gunakan pada file kasir atau file utama saya. Di sini saya akan pertama untuk membuat sebuah kelas di mana saya bisa memanggil array dari nama per menu makanannya. Saya menggunakan public string nama get, nama food, untuk dimana item itu merupakan hasil dari array list menu makanannya. Jika dia itu sama, maka dia akan return ke nama makanan yang sudah ada pada array nama makanannya. Kemudian saya juga akan membuat kelas baru, di mana pada saat kali ini saya akan memanggil harga dari makanannya. Jadi bisa dibilang saya akan membuat sebuah kelas untuk melakukan VLOOKUP ataupun mencari harga dari makanan yang sudah ditetapkan. Karena di sini saya membuat array list atau saya membuat array di mana ada nama juga ada nama makanan dan juga harganya. Di sini dengan menggunakan kelas ini saya bisa menentukan jika makanan seperti contohnya Mentabol itu dipanggil, maka harganya itu akan mengikuti dari array yang setelah saya buat seperti itu. Selanjutnya saya juga membuat kelas baru di mana saya akan menampilkan seluruh list makanan juga harganya agar bisa di-print ke dalam katalog menunya seperti itu. Selanjutnya kita juga lakukan hal yang sama pada kategori minuman. Di sini saya melakukan teman mengcopy file di atas dan mengganti semuanya ke dalam bentuk minumannya. Di sini saya membuat string variabel minuman yang berisi untuk memanggil nama minuman sendiri juga memanggil harga minuman sendiri. Lakukan pembuatan array yang sama yang berisi dengan nama minuman juga harga minuman. Kemudian membuat kelas untuk memanggil nama per minuman, membuat kelas untuk memanggil harga dari nama per minuman yang telah dipanggil, atau membuat VLOOKUP sederhana. Kemudian saya juga membuat kelas untuk memanggil seluruh nama minuman dan juga harganya agar bisa tampil di katalog menunya pada
file main saya atau file utama saya. Seperti itu. Setelah membuat file menu restoran, di sini saya akan menunjukkan pada tugas kedua di mana kita harus melakukan sebuah pemesanan dengan minimal 4 menu, menghitung total biaya yang berisi sebuah sebuah kondisi di mana ada diskon 10%. Jika total keseluruhan biaya melebihi 100 ribu rupiah, penawaran beli 1+1 untuk salah satu kategori minuman. Jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50 ribu, kemudian mencetak struk pesanan. Nah, pada kali ini saya akan membuatnya pada file yang berbeda atau main file saya, di mana saya akan menampilkan untuk semua menunya, kemudian membuat fitur scanner agar bisa menginput pesanan, kemudian membuat array list untuk menyimpan pesanan tersebut, menghitung pesanan serta mengimplementasikan kondisi diskon dan juga kondisi bonusnya, lalu mencetak struk hasil pembelian. Pertama yang saya lakukan adalah saya membuat sistem string baru untuk memanggil array nama dan harga dari file menu. Di sini saya pertama membuat print dari ataupun katalog menu-menu dari yang array list yang saya buat, maka bisa menampilkan menu makanan juga menu restoran serta harga-harganya. Di sini saya menggunakan fitur list menu get menu food, di mana saya akan membuat string baru dulu dengan nama list menu yang akan dikonekkan dengan file menu itu sendiri. Lalu dengan menggunakan fitur list menu get menu food, saya akan bisa memanggil string dari file menu untuk bisa menampilkan array list atau menampilkan array dari nama menu makanan, menu minuman, dan juga harga-harganya. Selanjutnya, saya juga langsung menginput sebuah sistem fitur scanner di Java, di mana di sini akan menginput pesanan masuk dengan pesanan Anda juga jumlah pesanannya. Nah, pada kali ini saya menggunakan sebuah loop while, di mana proses scanner ini akan terus berjalan sampai user akan mengetik huruf set di sini, mengetik kata set, sehingga proses pemesanan juga jumlah pesanannya akan berhenti seperti itu. Kemudian untuk bisa menyimpan hasil pesanan dan juga total pesanan yang dibeli dari user, saya membuat sebuah array list di sini yang berisi string nama, harga, juga quantity. Di sini dia akan menyimpan nama makanan yang dipesan, harga makanan yang tercantum ataupun menempel pada nama menu makanan dan minuman, serta total quantity yang dipesan dari inputan scanner yang dimasukkan oleh user. Lalu saya menyimpannya pada array list bernama order agar bisa array list bernama order yang memiliki urutan di mana akan menambahkan nama, harga, quantity, dan order pada setiap hasil scanner. Di sini saya membuat string untuk menyamakan string input scanner dengan nama file, dengan nama menu dari file menu, dengan string nama food dan juga string nama drink, di mana dia akan menyamakan dan mencari apakah hasil inputan dari customer scanner dan dengan menggunakan sistem scanner sama dengan string yang ada pada array nama menu makanan yang telah kita buat sebelumnya. Di sini juga dengan hal ini juga kita bisa memasukkan harga yang tepat sesuai dengan nama makanan dan juga nama minuman pada array list yang menyimpan seluruh data output dari scannernya. Nah, selanjutnya adalah membuat struk pembelian dan juga melakukan total perhitungan dari pembelian yang telah dilakukan atau pemesanan yang telah dilakukan oleh user menggunakan scanner. Dan di sini saya menggabungkan proses penghitungan harga pembelian dan melakukan pencetakan stok itu sendiri. Untuk membuat struk pembelian juga penghitungannya, sini saya menggunakan membentuk integer baru dengan double dan juga dengan double total untuk menghitung total dari seluruh pembeliannya di sini. Saya juga membuat sebuah while loop di mana dengan menggunakan while loop ini sistem akan terus melakukan penghitungan dari setiap nama menu yang diinput oleh customer. Jadi tidak akan hanya menginput ataupun menghitung nama menu makanan harganya yang pertama kali muncul ataupun yang pertama kali diinput oleh customer atau dari user, tetapi akan terus menginput seluruh nama makanan, harganya, dengan total quantity-nya yang
sesuai dengan apa yang masuk pada rilis di orderan dari scanner. Dan di sini saya juga sudah membuat sebuah kalkulasi dari totalnya dengan menggunakan integer total tadi, yang dimana total menjadi subtotal. Subtotal itu sendiri berasal dari uh, total harga per itemnya dikali dengan quantity yang telah dipesannya pada release yang kita buat. Nah, lalu dengan menggunakan integer i sini, integer i di sini berarti while loop akan terus bergerak per indeks dari release yang telah ada dengan yang cocok atau yang ataupun berkesinambungan dengan scanner ataupun nomor-nomor yang telah diinput oleh user. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan kondisi bonus pada buy one get one pada item minuman, di mana jika hasil total pembelian itu melebihi 50.000, maka akan mengeluarkan kondisi mendapatkan buy one get one quantity minuman dari orderan yang masuk. Di sini saya menggunakan sistem conditional if, di mana if totalnya lebih dari 50.000, maka dia akan menampilkan jumlah nama minuman dan juga quantity double yang ditambahkan. Jadi setiap kali order itu, misalkan dia membeli satu minuman, maka dia akan mendapatkan bonus satu lagi minuman tersebut. Seperti itu yang akan muncul di bawah total pemesanannya. Di sini saya juga menggunakan loop while agar setiap minuman atau makanan, jika minuman tersebut melebihi dari 2 orderan, maka setiap orderan masuk yang merupakan menu minuman akan juga dicek kondisinya agar bisa mendapatkan bonus minuman per setiap nama minuman yang muncul pada orderan yang dari release yang telah kita buat. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga di sini saya juga akan membuat integer baru yang dimana dia akan mengkalkulasi grand total orderan pembelian, dimana akan memasukkan diskon dan juga biaya pajak dan juga biaya servis ataupun biaya pelayanan dengan menggunakan integer double pada diskon, grand total, tax, dan juga servis. Di sini saya menggunakan sistem Sprintline juga untuk menampilkan total itu sendiri, tax-nya juga servisnya, di mana servis itu merupakan total dikali dengan 5%, tax itu adalah total dikali 11%. Nah, kemudian saya juga akan menginput juga kondisi kedua, yaitu kondisi diskon, di mana tiap pembelian lebih dari 100.000 akan memberi diskon potongan 10%. Di mana di sini saya juga bisa disebut bahwa jika menggunakan fitur if, di mana jika totalnya melebihi 100.000 rupiah, maka dia akan melakukan penghitungan diskon, di mana diskon itu adalah total dikali dengan 10%. Lalu grand total jika mendapatkan diskon adalah total dikurang diskon ditambah tax ditambah servis. Tetapi jika tidak melakukan diskon, maka tetap akan terjadi perhitungan, di mana grand total merupakan total ditambah tax ditambah servis. Jadi total dari pembelian tersebut akan terhitung dengan pajak dan juga biaya pelayanan dengan adanya diskon ataupun tanpa adanya diskon, dan di sini dia akan menampilkan grand total ataupun total diskon tersebut di dalam struk pembelian kita telah buat. Selanjutnya saya akan mencoba untuk melihat apakah implementasi diskon dan juga promo bonus buy one get one-nya sudah bisa masuk dengan kondisi di mana total pembeliannya itu melebihi dari 100.000 rupiah. Kita akan coba misalkan itu. Nah, di sini kita melihat bahwa subtotalnya itu 123.000 rupiah, berarti melebihi 100.000 rupiah dan memenuhi untuk mendapatkan diskon potongan harga 10%. Bisa kita lihat bahwa bonusnya karena harga juga melebihi 50.000 rupiah, maka juga dia akan mendapatkan bonus buy one get one minuman dengan total tambahan pada item aren latte itu 3, karena dia order 3 pada awalnya. Lalu totalnya 123.000 rupiah dengan potongan harga 10%, maka dia akan mendapatkan diskon pengurangan 12.300 rupiah. Lalu jika di total semuanya, maka grand totalnya akan menjadi 130.380 rupiah yang perlu dibayarkan. Berarti penerapan diskon 10% kita telah berhasil untuk kita lakukan, serta juga penerapan bonus pada pembuatan struk pembelian
dari pesanan yang telah dibuat sebelumnya. Sekian video penjelasan saya pada tugas kali ini, di mana saya sudah membuat sebuah sistem kasir pada restoran sederhana, di mana bisa mendapatkan menu makanan, menu restoran, menu makanan, menu minuman per kategori beserta harganya, kemudian melakukan input pesanan, lalu mencetak struk pembelian dari pesanan yang telah dibuat. Dengan berhasil juga penerapan kondisi diskon dan juga bonus jika melebihi total pembelanjaan tertentu. Semoga videonya dapat mudah dimengerti dan juga bisa bermanfaat kepada semua yang menonton, dan juga terima kasih telah menonton.